Salam kebajikan. Halo Sobat yang budiman, kali ini saya harus membahas soal delik penipuan karena ada kawan saya bertanya melalui Instagram, katanya secara umum delik penipuan identik dengan tipu muslihat atau kata-kata bohong. Pertanyaannya, apakah tipu muslihat atau kata-kata bohong sudah cukup untuk dijerat dengan delik penipuan? Jawabannya tidak, karena ada beberapa syarat secara hukum untuk digolongkan sebagai delik penipuan. Untuk jelasnya, mari kita lihat dalam rumusan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam setiap tindak pidana atau delik, selalu ada dua bagian pokok yang perlu diperhatikan, yaitu bagian yang terkait dengan perbuatan dan yang satunya bagian yang terkait dengan pelaku. Bagian yang terkait dengan perbuatan itu sendiri mencakup dua isu hukum, yaitu pertama, apakah perbuatan itu secara formal memenuhi larangan ketentuan pidana yang sudah ada atau tidak. Yang kedua, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum atau tidak, dalam artian melawan hak orang lain, melawan kewajiban sendiri, tanpa hak, tanpa wewenang, atau melanggar undang-undang. Sedangkan bagian yang terkait dengan pelaku juga mencakup dua hal, yaitu adanya kesalahan dalam diri pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Yang kedua, pelaku dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu, menyangkut delik penipuan, ada 8 hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada kegiatan membujuk yang dilakukan pelaku terhadap orang lain atau korban. Yang kedua, kegiatan membujuk itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong. Ketiga, dengan bujukan itu korban tergerak menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Delik penipuan tidak sama dengan larangan moral atau agama. Meski tipu muslihat atau kata-kata bohong merupakan perbuatan tercela secara moral atau agama, namun dalam konteks penipuan, sekalipun itu tidak serta-merta salah secara hukum, ia menjadi salah jika rangkaian kebohongan itu berhasil menggerakkan korban menyerahkan barang sesuatu, atau memberi piutang, atau memberi hutang, maupun menghapus piutang. Tanpa adanya penyerahan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang itu oleh korban, maka di situ tidak ada delik penipuan atau no case. Keempat, melalui bujukan dan tipu muslihat tersebut, pelaku memiliki maksud jahat untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, secara melawan hukum. Maksud jahat adalah kehendak memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penyebutan secara ekspresif verbis
frasa melawan hukum dalam konteks menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam delik penipuan, dikarenakan dalam keadaan biasa upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak jahat pada dirinya sendiri. Setiap orang sah memiliki kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang tidak dibenarkan adalah kalau upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dilakukan secara melawan hukum. Dalam arti melanggar aturan, tanpa hak, tanpa wewenang, melawan hak orang lain, ataupun melawan kewajiban sendiri. Dalam arti demikian, itulah makna frasa melawan hukum dalam pasal 378 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelima, perlu pula diperhatikan soal frasa dengan maksud di dalam pasal 378 itu. Ini terkait dengan kesalahan pelaku, agar yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Ulasan tentang doktrin kesalahan mohon lihat di video saya sebelumnya tentang 4 substansi tindak pidana yang kedua. Sekali lagi, tanpa kesalahan dalam arti tanpa niat jahat, tanpa sengaja atau kealpaan, maka pelaku tidak bisa dipersalahkan secara hukum. Meski perbuatannya nyata-nyata salah dan melanggar hukum. Apa sebabnya? Karena hukum pidana menganut doktrin actus non facit reum nisi mensit rea. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Jadi selain actus reus harus ada mens rea. Actus reus menunjuk pada adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Mens rea menunjuk pada adanya niat jahat pada diri pelaku. Dalam konteks penipuan pada pasal 378 KUHP, maka actus reusnya adalah memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara membujuk orang lain melalui penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat, atau karangan rangkaian kata bohong agar tergerak menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang. Sementara mens rea dalam pasal aquo terdapat dalam frasa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Keenam, pada saat melakukan penipuan, pelaku tidak dalam keadaan sakit jiwa atau gangguan jiwa, sebab syarat untuk bertanggung jawab adalah pelaku harus memiliki 3 kemampuan, yaitu pertama, mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat. Yang kedua adalah mampu menyadari bahwa perbuatan itu tercela. Yang ketiga, mampu mengartikan akibat nyata dari perbuatan sendiri. Ketujuh, tidak ada alasan pemaaf. Secara doktrinal dikaitkan dengan 3 hal. Pertama, pelaku tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Misalnya orang gila atau kurang waras akalnya, seperti yang diatur pada pasal 44 ayat 1 KUHP. Kedua, pembelaan terpaksa melampaui batas seperti diatur pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Ketiga, menjalankan dengan itikat baik perintah jabatan yang tidak sah, di mana diatur dalam pasal 51 ayat 2
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang terakhir, yang ke-8, tidak ada alasan pembenar, yaitu mencakup pembelaan terpaksa atau notwear terdapat dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melaksanakan ketentuan undang-undang pasal 50 KUHP dan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang pasal 50 ayat 1 KUHP. Demikian jawaban yang dapat saya berikan kepada sobat saya yang bertanya melalui Instagram. Tetap gunakanlah hikmat agar hidup lebih bermakna. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.